Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayatul Wazani. Saya adalah dosen pada program studi Teknologi Pertanian, jurusan Budidaya Tanaman Pangan, Politeknik Negeri Lampung. Bidang keilmuan saya adalah budidaya pertanian dan perkebunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Saya juga akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar budidaya tanaman pangan yang memiliki bobot 3 SKS, di mana akan diampu pada semester 1. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini antara lain adalah menunjukkan sikap adaptif dalam memecahkan masalah di bidang rekayasa perbenihan, khususnya budidaya tanaman pangan. Yang kedua, menguasai konsep teoritis secara teknik budidaya tanaman untuk produksi benih. Yang ketiga di sini adalah mampu melakukan adaptasi teknologi terkini dengan pengembangan perbenihan tanaman tropika, khususnya pada bidang budidaya. Yang keempat di sini adalah mampu melakukan budidaya tanaman tropika dengan menggunakan metode vegetatif dan generatif. Kemudian, mata kuliah DDBT ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang yang pertama adalah sistem pertanian di Indonesia, termasuk jenis komoditas tanaman dan dasar pemilihannya. Yang kedua, di sini berkaitan dengan teknik penanaman pada media tanah maupun non-tanah menggunakan bahan tanam generatif maupun dari vegetatif. Yang ketiga di sini adalah pemahaman terkait dengan teknologi seperti penggunaan mulsa, seeding net, dan greenhouse. Kemudian yang keempat di sini diharapkan pola pertumbuhan tanaman meliputi fase generatif, fase fase generatif, dan fase vegetatif. Kemudian yang kelima di sini diharapkan terkait dengan pemeliharaan tanaman yang mencakup terkait dengan pengairan, pemupukan, pengendalian, OPT, hama penyakit dan gulma, kemudian pemangkasan serta defoliasi, kemudian yang terakhir adalah proses panen dan pasca panen. Materi yang diberikan meliputi pengertian sistem, ya, jadi materi yang akan disampaikan dalam pertemuan ini berkaitan dengan uh, pengertian sistem, ya, sistem pertanian, kemudian arah perkembangan terkait dengan pemahaman lahan basah dan lahan kering di Indonesia. Kemudian yang kedua di sini terkait dengan pemahaman tentang komoditas seperti apa sih di Indonesia, komoditas yang harus dibudidayakan, komoditas yang harus dipilih apabila dari saudara ingin melakukan budidaya. Kemudian sistem pembelajaran dalam satu semester yang saya terapkan diawali dengan yang pertama adalah menjelaskan terkait dengan rambu-rambu, terkait dengan pendahuluan, berkaitan dengan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, terkait dengan diskusi pembuka yang memotivasi mahasiswa agar lebih fokus, serius, dan giat dalam belajar. Kemudian yang terakhir, terkait dengan pembahasan kontrak kuliah yang memuat kesepakatan bersama terkait dengan proses perkuliahan, termasuk modul perkuliahan, agar pelaksanaan kuliah selama satu semester dapat berjalan dengan baik. Kemudian, pada kontrak perkuliahan juga akan dijelaskan terkait dengan aturan dan komponen penilaian, di mana komponen penilaian ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pelaksanaan tatap muka, di mana bobot SKS-nya di sini adalah 1 SKS. Kemudian yang kedua di sini adalah pelaksanaan praktikum, di mana bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Kemudian komponen dari pelaksanaan tatap muka yang pertama adalah diskusi sekitar 5%, tugas mandiri 25%, kemudian yang ketiga tugas kelompok 25%, kuis 5%, UTS 20%, dan UAS 20%. Sedangkan pelaksanaan praktikum 2 SKS komponennya meliputi keaktifan lapang 20%, tugas mandiri 20%, tugas kelompok 20%, pre dan post test 10%, kemudian yang diakhiri dengan ujian akhir praktikum 20%. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mengukur pemahaman mahasiswa terhadap teori-teori yang diberikan dengan menyajikan rujukan pembelajaran seperti tinjauan pembelajaran publikasi yang relevan dengan materi kuliah yang akan disampaikan selama satu semester, kemudian penggunaan media daring untuk mencari topik-topik menarik terkait dengan pembelajaran. Pada setiap awal pertemuan biasanya saya akan melakukan review materi ya sebagai pengedar dan penghubung materi baru yang akan disampaikan. Jadi setiap memulai perkuliahan baru akan melakukan review review materi sebelumnya sehingga nanti akan disambungkan dengan materi berikut. Kemudian media pembelajaran, jadi dalam pelaksanaan perkuliahan saya memanfaatkan beberapa media komunikasi seperti um, Zoom, ya, dan Google Meet untuk mendukung proses interaksi, diskusi, dan penyampaian materi secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini untuk materi atau tatap muka kedua. Jadi di sini saya akan membahas uh, dengan topik yaitu sistem dan komoditas pertanian di Indonesia. Jadi kenapa sih penting kita mempelajari? Karena nanti berkaitan dengan komoditas yang akan kita tanam karena setiap daerah, apalagi di Indonesia dengan topografi, iklim, curah hujan dan sebagainya itu akan mempengaruhi atau menentukan terkait dengan komoditas apa yang akan kita tanam. Kemudian kalau sistem di sini berkaitan dengan perkembangan sistem pertanian di Indonesia sebagai contoh di sini adalah pergeseran mulai dari
pertanian tradisional, konvensional, industri, kemudian pertanian modern tuh perkembangannya seperti apa. Jadi topik utama dalam materi ini ada dua. Jadi yang pertama adalah sistem pertanian di Indonesia itu seperti apa sih. Kemudian terkait dengan komoditas. Ya. Komoditas tuh banyak sekali jenisnya, ada ribuan, sehingga nanti itu akan mempengaruhi komoditas apa sih yang akan kita tanam di daerah kita masing-masing. Ya. Mungkin dari tujuan, pemanfaatannya, ya, dan budidaya dan caranya seperti apa. Oke, untuk yang pertama di sini kita membahas terkait dengan yang namanya sistem pertanian. Jadi secara garis besar, pertanian adalah kegiatan pemanfaatan. Jadi kita memanfaatkan sumber daya hayati, contohnya lahan, kemudian air dan seterusnya, yang dilakukan oleh manusia, oleh diri kita sendiri untuk menghasilkan. Jadi untuk menghasilkan di sini dalam bentuk bahan pangan, ya, baik itu bahan baku untuk industri, contoh untuk pakaian kita, kemudian untuk sumber energi, contohnya mungkin yang untuk energi untuk kendaraan dan sebagainya, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Ya. Sedangkan kalau kita berdasarkan dari pengertian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, jadi pertanian adalah kegiatan mengolah sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, kemudian modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman hortikultura, perkebunan, ataupun peternakan dalam suatu agroekosistem. Jadi sifatnya di sini adalah mengelola, ya. Jadi mengelola, contohnya kalau di pertanian di situ adalah melakukan budidaya, contohnya mulai dari persemaian, pengolahan dan seterusnya. Sedangkan kalau kita ingin mencangkup apabila suatu sistem itu bisa digunakan atau dimanfaatkan, kita harus melihat dari faktor. Sebagai contoh, di sini ada 6 faktor mungkin ya, mungkin teman-teman referensinya banyak. Yang pertama di sini adalah pengolahan lahan, jadi di situ menjadi salah satu faktor penting ya. Ada faktor pengolahan lahan, kemudian persemaian. Persemaian di sini meliputi pemilihan bibit, pemilihan varietas, kemudian pemeliharaan di sini meliputi pengairan, pemupukan, pengendalian hama, dan seterusnya. Kemudian pengendalian terhadap hama dan gangguan, dan terakhir adalah pengaturan jarak tanam. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan yang sistem, ada yang ditanyakan kira-kira terkait dengan gambaran tadi, terkait dengan pertanian itu seperti apa? Belum, Pak. Oke, oke, saya lanjutkan ya. Jadi secara garis besar, jadi kita sudah mengalami masa perubahan terkait dengan pertanian itu sudah berkembang sekali ya. Mulai dari ladang berpindah ya zaman dulu ya, ladang berpindah, mulai setelah itu kita memasuki pertanian tradisional, di mana kalau pertanian tradisional itu lebih fokus bagaimana manusia dan hewan. Jadi kegiatan pertanian itu hanya dibantu oleh eh, hewan dan manusia. Kemudian kita memasuki yang namanya pertanian konvensional, industri, dan kemudian terakhir adalah modern. Ya, kalau konvensional di situ adalah 50-50 ya. Mungkin sistemnya itu lebih ke apa namanya, penggunaan, contohnya penggunaan lahan menggunakan traktor, penanaman menggunakan alat mesin pertanian, sedangkan kalau industri itu lebih berfokus ke hasil, jadi semuanya berfokus ke hasil gimana kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan modern itu lebih banyak teknologi yang digunakan, di mana dari hasil kegiatan ini itu biasanya tidak ramah lingkungan ya. Contohnya terjadi pencemaran kalau kita menggunakan pupuk yang berlebihan, kemudian eh, pestisida berlebihan sehingga nanti akan menyebabkan keracunan dan pencemaran dan seterusnya. Jadi ketidakrahman sistem pertanian terjadi karena penggunaan teknologi, kemudian pergeseran lahan pertanian ke perbukitan akibat tekanan penduduk dan konvensi lahan menjadi pemukiman. Ini sebagai contoh gambaran ya, terkait dengan sistem pertanian konvensional. Jadi tidak ramah lingkungan terjadi karena penggunaan teknologi yang syarat masukan luar berupa agrokimia. Jadi lebih fokus bagaimana kita inputnya sebanyak mungkin, ya, terutama pupuk inorganik dan pestisida. Tidak efisien, lahan luas mengolah satu subsektor, jadi hanya sifatnya monokultur saja. Kemudian tidak mandiri, tergantung dari input. Jadi kalau apabila tidak diinputkan pupuk inorganik, contohnya urea, jadi nanti akan mempengaruhi terkait dengan produksi. Kemudian di negara berkembang, contohnya seperti negara kita Indonesia nih ya. Jadi yang beriklim tropika, ketidakraman sistem pertanian lebih besar lagi. Yang pertama adalah akibatnya bergeseran lahan. Jadi sekarang banyak sekali pergeseran yang dari dulu menjadi lahan pertanian, kemudian berubah menjadi tempat pariwisata, kemudian menjadi perumahan, sehingga itu akan mempengaruhi terkait dengan kualitas lingkungan itu sendiri. Kemudian disebabkan karena tekanan penduduk ya, pastinya semakin banyak penduduk, otomatis pertama tempat tinggal semakin banyak, kemudian kebutuhan juga semakin banyak, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya
peningkatan atau apa namanya peningkatan atau memaksa kita untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan konsumsi itu sendiri. Sebagai contoh ini adalah konvensional ya, kita masih menggunakan gambar ya, pengolahannya masih menggunakan apa namanya ke sapi, kerbau, tetapi input organiknya, eh, input pupuk dan pengendalian hamanya masih menggunakan bahan-bahan kimia. Kemudian kalau sistem pertanian yang industri, ya jadi kalau yang industri di sini lebih fokus ke yang paling utama di situ adalah sistem pertanian dilakukan secara skala industri besar. Jadi sifatnya itu adalah sangat besar sekali, bisa ratusan hektar, bisa jutaan hektar. Ya, jumlah produk dan profit menjadi tujuan. Jadi orientasinya adalah keuntungan ya. Jadi bagaimana kita keuntungan sebesar-besarnya, kemudian digunakan teknologi maju dengan cara padan modal. Jadi semua teknologi digunakan ya. Kemudian orientasi pada produk bukan pada manusia yang mengolah, jadi lebih ke produk ya. Semua asupan termasuk manusia dinilai sebagai barang sehingga aspek sosial sering terlupakan. Kemudian yang keenam di sini pengembangan teknologi dipilih yang paling menguntungkan. Jadi yang dipilih adalah yang paling menguntungkan. Di mana kita sudah ya, sebagai contoh pada gambar, jadi di mana eh, kalau kita sifatnya modern, pengendalian pestisida, penyemprotan hama, kita bisa menggunakan mesin. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya artificial intelligence atau IoT ya, Internet of Things. Jadi semuanya sudah sistem basis data, jadi pengendaliannya sudah otomatis sehingga itu menjadi apa namanya menjadi peluang atau akan menjadi suatu hal yang mungkin kita tidak tahu akan seperti apa dampaknya dari penggunaan IoT ataupun AI itu ke depan. Ya. Kemudian ini adalah pertanian modern ya. Jadi pertanian modern di sini adalah pengolahan tanah secara mekanik ya. Jadi menggunakan traktor, kemudian pengolahannya kalau dia sistem tadi 3 kali pembalikan, penggemburan, kemudian pelumpuran ya. Bibit selalu beli dan butuh unsur hara yang tinggi, jadi varietas unggul sehingga pupuk asupannya banyak. Penggunaan pupuk anorganik buatan pabrik, tanah sawah kekurangan bahan organik karena penggunaannya secara terus-menerus, sehingga kandungan bahan organik dalam tanah itu menjadi rendah ya. Kemudian pencemaran tanah di sini bersifat karena penggunaan. Jadi selama ini kan petani lebih fokus memberikan tapi tidak memberikan sesuai kebutuhan, sehingga kelebihan dari apa yang diaplikasikan itu akan terjadi pencemaran. Kemudian pengairan sistem irigasi ya, jadi airnya selalu berlebih sehingga nanti akan terjadi pemborosan. Kemudian pengendalian hama menggunakan pestisida ya, penggunaan hormon tumbuh ya untuk meningkatkan pertumbuhan. Kemudian makhluk hidup bukan sasaran mati, ledakan hama sekunder, kemudian polusi pestisida ke tanah dan air. Oke, dari sistem singkat ini, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Singkat, Belum, Pak. belum ya. Kemudian dari sistem itu, ya, jadi pertanian itu menjadi fokus dari masyarakat ya. Ya, jadi fokusnya. Sehingga kita sebagai manusia harus memikirkan dampaknya dari pertanian yang pertama, ya, untuk mengurangi pemanasan global, di mana pertanian di situ menjadi salah satu penyumbang terjadinya penyebab eh, apa namanya rumah kaca, yaitu N2 nitrogen oksida, ya, untuk menyelamatkan lingkungan, untuk meningkatkan produktivitas, untuk mengelola sumber daya alam yang secara efisien. Jadi dengan sikap seperti ini, jadi contohnya kita meningkatkan produktivitas, tetapi kita tidak melupakan lingkungan, ya sehingga kita bisa menggunakan lingkungan tersebut untuk jangka panjang. Ada berbagai macam versi terkait dengan pertanian ya, sistem pertanian yang paling banyak ya, contohnya sistem pertanian terpadu, pemanfaatan konsep antara tumpang sari atau pemanfaatan ternak dan seterusnya. Kemudian ada yang kedua di sini adalah pertanian berkelanjutan, ya, jadi pengolahan sumber daya yang berhasil untuk pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah, sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya. Jadi pertanian berlanjut di sini memikirkan lingkungan, ya, tetapi tetap memprioritaskan produktivitas. Jadi lingkungan diperhatikan, ya, tapi produktivitas tetap menjadi utama. Ya. Ini sebagai contoh, ya ini adalah sistem pertanian terpadu, mungkin udah banyak sekali ya perkembangan. Ya, contohnya ada budidaya padi Mina, ya, jadi tanam padi di bawahnya dikasih tanaman nila atau sebagainya. Kemudian yang kita ketahui ada lahan produksi, hutan produksi, ya, di bawah di atasnya pinus, di bawahnya ditanami kopi dan seterusnya, ya agroforestry. Kemudian contohnya lahan terpadu pemanfaatan limbah lele untuk kegiatan hidroponik dan seterusnya, itu banyak sekali contohnya, teman-teman bisa ditiru ya. Kemudian perkembangan pertanian di Indonesia ini ya, paling banyak itu adalah hidroponik ya. Kemudian hidroponik, kemudian pertanian organik itu termasuk salah satu pertanian yang berkembang hari ini di Indonesia. Ya.
Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Oke, kita memasuki ini ya. Jadi secara garis besar ya, sistem pertanian ya dibedakan lagi. Yang pertama adalah sistem pertanian lahan basah, kemudian sistem pertanian lahan kering. Ya, kalau lahan basah teman-teman sudah. Jadi sistem lahan basah di sini adalah wilayah rawa ya, lahan gambut kalau lahan gambut kalau di Sumatera itu kan di Palembang, di Riau dan ya, dan air baik alami maupun buatan bersifat tetap atau sementara yang dalamnya pada waktu surut lebih dari 6 meter. Masalahnya adalah penurunan permukaan tanah, kemudian penurunan pH tanah, sulfat massa, banjir kering, kebakaran hutan, dan gambut. Ini adalah salah satu contoh lahan-lahan basah di Indonesia, tapi paling banyak berkembang di sini hanya lahan sawah. Ya, yang sering kita lihat di perkotaan, di pedesaan itu lebih banyak lahan sawah yang dimanfaatkan untuk pertanian. Sedangkan kalau untuk lahan rawa dan gambut itu biasanya metodenya tergantung dari kondisi atau kebiasaan dari, contohnya kalau dia rawa, kapan dia munculnya air, kapan dia banjirnya air. Ya. Berada dalam sawah ya. Kemudian ciri-ciri lahan sawah di sini adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik permukaan bidang olahnya rata, dibatasi oleh pematang, kemudian serta dapat ditanami padi, palawija, atau tanaman budidaya lainnya. Jadi kalau lahan sawah itu yang sering kita lihat di mana eh, kebutuhan airnya tercukupi, tidak tergantung dari hujan, tapi bisa dari sungai atau sebagainya. Itu yang biasanya disebut. Jadi airnya itu tercukupi meskipun tidak ada hujan. Jadi ciri-ciri lahan sawah di sini adalah teknik budidaya tinggi, jadi seterus ya, per tahun digunakan terus, ya, 3 sampai 4 kali musim tanam selama setahun, pengolahan tanah dan pengolahan air, cukup air hujan atau teknis, produktivitas tinggi, kemudian padat penduduk, potensi produksi tanaman pangan, yaitu tanaman padi dan palawija. Ya, sebagai contoh, ya itu adalah lahan sawah. Kemudian kalau kita lihat dari lahan kering, ya, jadi lahan kering adalah yang pertama faktornya adalah rendahnya curah hujan, ya. Variasi tanaman sangat terbatas, hanya semak belukar, rumputan, pepohonan, ya biasanya di daerah-daerah NTB dan seterusnya itu biasanya mayoritas lahan kering, ya. Masalah utama di sini adalah ada air jadi sebagai faktor pembatas dalam memproduksi tanaman pertanian. Musim tanam yang sangat pendek dan hanya beberapa tanaman yang dapat dibudidayakan. Kemudian NaCl sebagai penyebab utama terjadinya tanah mengandung kadar garam tinggi. Ya. Jadi lahan kering di sini pembatasnya adalah kebutuhan air. Biasanya kalau untuk daerah-daerah lahan kering itu biasanya hujannya 3 sampai 4 bulan saja dari 1 tahun, sehingga manajemen waktu penanaman itu harus paham. Ya. Sampai di sini yang ditanyakan lagi. Lainnya adalah salah satu contoh ya di gambar lahan-lahan kering di mana itu eh, air itu biasanya ketergantungan dari hujan itu sendiri. Oke, ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Oke, ini singkat saja. Ya, jadi di lahan kering ya, pertama di ladang, ya contohnya kalau di Lampung itu kan banyak sekali ladang, makanya mayoritas kalau di lahan kering itu biasa ditanami tanaman singkong, ya, tegalan, kebun atau perkebunan dan pekarangan. Itu biasanya cocok untuk daerah ya, di Lampung ya. Di Lampung hampir semua mayoritas itu lahan perkebunan, tegalan dan ladang. Ya. Kemudian untuk keterbatasan, yang pertama adalah keterbatasan air, kemudian perbaikan sifat tanah, pilih jenis tanaman, fisik tanah, bahan organik atau mulsa, ya, kemudian pola dan waktu tanam. Itu menjadi faktor yang harus diperhatikan untuk lahan-lahan kering. Ada yang ditanyakan dari teman-teman di sini sebelum saya melanjutkan terkait dengan komunitas pertanian? Cukup, Pak. Jadi secara garis besar ya, jadi kalau kita pahami komoditi pertanian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tanaman pangan, ada horti, kemudian tanaman industri, yang terakhir adalah tanaman biofuel. Ya. Yang pertama, tanaman pangan. Jadi tanaman pangan di sini adalah yang menghasilkan karbohidrat sebagai sumber protein dan energi bagi manusia. Contohnya di sini ada ya. Jadi contohnya kalau paling banyak itu adalah tanaman beras, singkong, kentang dan seterusnya, itu termasuk salah satu tanaman pangan. Ya, contohnya adalah padi. Jadi tanaman padi di sini adalah salah satu tanaman pangan terpenting kedua secara global ya, di mana produksi dunia itu adalah 500 metric ton atau sekitar 1,6 miliar ya kebutuhannya. Kemudian yang kedua di sini ada tanaman jagung, ya, di mana jagung di sini merupakan tanaman pokok ketiga setelah beras dan gandum. Jadi gandum yang pertama, kemudian beras, dan yang ketiga adalah jagung, ya, di mana jagung di sini juga dibagi lagi ada jagung untuk pakan dan jagung untuk konsumsi. Ya.
Selain itu juga jagung tidak tidak cuman untuk konsumsi ya, tapi juga untuk alternatif, contohnya sebagai bahan bakar. Ya, paling banyak itu kalau di supermarket ada minyak goreng ya, itu loh lumayan, lumayan cukup mahal untuk harga dari produk olahannya. Kemudian yang kedua di sini, yang ketiga di sini adalah kentang. Ya, nah itulah kenapa teman-teman harus memahami kenapa sih penting kita memahami komoditas. Ya, contohnya kentang ini. Ya, tanaman kentang cocok ditanam di dataran medium, di mana dataran medium di sini sekitar 500 sampai 3000 mdpl. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah suhu. Ya, suhunya di sini adalah 15 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Sehingga apabila teman-teman ingin membudidayakan tanaman kentang di dataran rendah atau 0 sampai 100, itu kemungkinan tidak akan berproduksi. Ya, jadi tidak menghasilkan. Oleh sebab itu, pemilihan komoditas untuk setiap daerah itu berbeda-beda, tergantung dari kondisi iklim, kebutuhan pasar, kemudian ketersediaan infrastruktur, baik teknologi, contohnya bibit, ya, input, dan seterusnya. Kemudian yang keempat di sini adalah ketela pohon. Kalau di Sumatera, khususnya di Lampung, ketela pohon menjadi salah satu produk pertanian yang paling banyak dibudidayakan ya. Digunakan bahan baku industri, lebih banyak digunakan untuk industri, contohnya bahan bakar nabati, untuk tepung tapioka, ya itu banyak contohnya seperti yang ada di gambar. Kemudian yang kelima di sini ada ubi jalar juga banyak sekali di Lampung sebagai sumber karbohidrat, vitamin A. Jadi ketela dan ubi jalar itu bisa digunakan sebagai bahan bahan makan alternatif ya. Kalau memang tidak ada beras atau nasi, bisa menggunakan ketela pohon ataupun ubi jalar. Oke, sampai di sini ada tanyakan lagi. Aku Pak. Oke, itu yang kedua di sini adalah hortikultura. Di sini dibagi lagi menjadi empat. Yang pertama ada pomologi, horticulture, floriculture, dan medicine plant. Perannya di sini produk hortikultura kalau di karbohidrat itu sebagai kalau di tanaman pangan itu biasanya lebih karbohidrat, sedangkan kalau produk hortikultura itu lebih ke pangan ya, mineral dan serat tanaman. Ada juga yang berfungsi sebagai jamu dan obat alami ya. Kemudian produk bernilai ekonomi tinggi, contohnya paprika, melon, dan seterusnya, yaitu termasuk tanaman-tanaman yang mahal, kemudian menjadi produk ekspor potensial. Ya. Oke, ini adalah contohnya pomologi, ya, buah-buahan. Di Lampung sangat banyak sekali ya. Ada duku, ada durian, alpukat, ya, itu termasuk salah satu tanaman-tanaman buah-buahan ya, yang banyak sekali yang cocok ya, kemungkinan yang cocok untuk ditanam di Lampung, ya di Sumatera. Ada pisang juga ya. Kemudian tanaman sayuran, ya, ini sayuran tidak semua sayuran, contohnya kalau wortel, ya, itu termasuk salah satu tanaman sayuran. Wortel itu idealnya itu biasa ditanam di atas 100 mdpl, ya, 1000 mdpl, sehingga apabila ditanam di daerah dataran rendah, contohnya di Lampung, tidak akan tumbuh. Ya. Oleh sebab itu, kalau teman-teman ingin budidaya sayur, biasanya sayur-sayur tertentu, contohnya kangkung, sawi, bayam, itu mungkin bisa ya ditanam di Lampung. Kemudian tanaman hias, ya, tanaman hias di sini contohnya tanaman hias daun dibagi lagi tanaman hias daun, hias bunga, hias buah, hias batang. Ya. Kalau yang paling banyak itu aglonema, kalau bunga itu bunga mawar, bunga tulip. Ya. Kalau buah itu biasa jeruk yang kecil-kecil, jeruk nagami. Kalau hias batang itu yang paling banyak itu yang sekarang berkembang itu adalah bonsai, ya, tanaman bonsai di mana yang dilihat adalah bentuk batangnya. Ya. Kemudian untuk tanaman obat, ya, ini termasuk salah satu contoh tanaman obat. Ya, ada jahe, lengkuas, ya, itu juga menjadi alternatif ya apabila teman-teman ingin melakukan budidaya tanaman obat ya dan mudah. Ada jahe, lengkuas, kencur kunyit, ya ini adalah salah satu contohnya di mana tanaman obat ini adalah yang dimanfaatkan adalah senyawa aktifnya dari hasil metabolisme sekunder tanaman. Kemudian ada yang ketiga di sini adalah tanaman industri. Kalau tanaman industri hampir semua teman-teman di Lampung ya mungkin dari bapak ibunya pasti melakukan yang namanya budidaya ini. Itu tebu, kakao, karet, kopi, ya teh, ketela pohon, kelapa sawit, dan seterusnya. Hampir semua tanaman industri itu ada di Lampung dan hampir juga eh, pabrik-pabrik berfokus untuk industri itu hampir semuanya ada. Kemudian ini adalah bioetanol ya, tanaman biofuel. Jadi di sini kalau teman-teman belum paham, jadi tanaman biofuel di sini ada sawit, ada kelapa, bunga matahari ya. Jadi biofuel di sini dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama ada biodiesel dan bioetanol ya. Kalau biodiesel itu biasanya dari limbah, ya contohnya dari minyak goreng itu dikelola lagi menjadi
biodiesel, sedangkan kalau bioetanol di sini dari selulosa ya atau pati. Jadi di selulosa contohnya tetes tepung, contohnya lagi ada spiritus, ya ada singkong, sagu, ya yang sudah dapat kita temui di pasaran ya. Ini adalah cara contoh-contoh tumbuhan penghasil minyak, banyak sekali, tidak cuma ini, ya di mana bagian-bagian yang dimanfaatkan, contohnya jarak pagar yang dimanfaatkan adalah inti biji, ya kalau sawit di sini adalah sabut plus dengan buahnya, itu yang dimanfaatkan sehingga menjadi bahan minyak. Oke, terima kasih dari teman-teman. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Akbar, Akbar Saitama, dengan NIM ujung 001. Jadi kan tadi Bapak menjelaskan banyak sekali komoditas yang sebenarnya berpotensi ditanam di Indonesia. Eh, dari sekian banyak komoditas itu, ketika kita ingin melakukan budidaya tanaman, apa sih dasarnya Pak untuk memilih komoditas yang paling baik untuk kita budidayakan? Terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Oke, jadi lanjut aja ya. Jadi yang pertama, jadi kalau teman-teman ingin dasar dari pemilihan komoditas itu biasanya dilihat dari kondisi daerahnya masing-masing. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah agroklimatologi. Agroklimatologi yang perlu dilihat adalah yang pertama topografi, curah hujan, suhu, air dan seterusnya itu perlu diperhatikan karena tidak semua komoditas tuh sesuai dengan kondisi. Contohnya tadi kentang. Kentang itu biasanya idealnya dengan ketinggian 500 sampai 300 apabila dibudidayakan di daerah dataran rendah itu nanti tidak akan menghasilkan ya. Jadi nanti teman-teman akan lebih banyak membuang biayanya ya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pasar atau harga. Jadi kebutuhannya ya. Pasarnya contohnya kalau di Lampung apa sih yang dibutuhkan di Lampung itu apa? Contohnya kalau dia tanaman sayuran, fenomena itu contohnya tomat aja yang paling gampang. Kalau di Lampung tuh hampir mayoritas lebih suka tomat yang kecil, yang istilahnya kalau disebut dengan tomat rampai dibandingkan tomat yang besar. Ya, hampir semuanya kalau kita buat sambal itu pasti menggunakan tomat rampai, sehingga teman-teman bisa berpotensi membudidayakan tanaman tomat itu di Lampung. Ya, contoh lagi yang kedua terkait dengan semangka. Ya, kalau di Jawa itu hampir mayoritas orang suka semangka yang besar, bulat, besar. Ya, kalau di Lampung lebih suka semangka itu yang lonjong, ya, seperti itu. Sehingga itu menjadi salah satu potensi. Jadi pemilihan komoditas itu biasa disesuaikan dengan kebiasaan konsumen di situ. Dia sukanya apa, ya kita menyediakan hal itu. Kalau untuk tanaman padi, biasanya tergantung dari varietas. Varietasnya di daerah itu yang berkembang apa? Apakah Ciherang, IR64, Rajo Lele, Situ Bagendit, atau tergantung. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Contohnya jagung lagi. Yang dipilih itu varietas, oh di sini lebih banyak mayoritas varietas BC, eh, Musanto dan seterusnya. Itu tergantung dari kondisi pertama adalah konsumen, yang kedua adalah petani di situ seperti apa. Ya, jadi kita menyesuaikan di situ yang paling gampang. Ya, jangan menanam yang tidak ada tidak ada urgent atau tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ujungnya nanti hanya dibuang aja hasilnya, tapi tidak ada yang mau membeli. Nah, seperti itu. Oke, dari teman-teman, dari Pak Mas Akbar. Cukup, Pak. Oke, ada yang lain? Dan yang lain, kalau memang tidak ada, ini ada oleh-oleh ya, tugas, jadi dikumpulkan minggu depan. Jadi ada dua tugas, yang pertama ada tugas individu, dan ada tugas kelompok. Tugas di individu di sini mengumpulkan resume, jadi tugasnya di resume, dari jurnal, jadi setiap komoditas itu dibedakan, ya kalau perumahan ada 30, berarti ada 30 komoditas, itu di resume, ya seperti apa, mulai dari eh, agroklimatnya, kebutuhan pasarnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada tugas kelompok, bisa juga tugas kelompok di sini bisa kelompok besar atau kelompok kecil, lebih banyak sih kelompok kecil, 5 sampai 6 kelompok, itu membuat video terkait dengan potensi komoditas. Contohnya teman-teman ingin mengambil komoditas tebu, ya dijelaskan potensinya di situ seperti apa, pemanfaatannya, kebutuhannya seperti apa. Kumpulkan tugas pada pertemuan berikutnya, itu pertemuan ketiga. Oke, terakhir sekali lagi ada yang ditanyakan terkait dengan tugas, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi. Sudah paham, Pak. Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.